Terima kasih masih bersama saya di Cahaya Kehidupan. Kalau Bante tadi mengatakan bahwa memang tidak ada semua yang instan, ya begini langsung jadi. Tentang metafisika ini, tentang metaterapi, apakah bisa Pak? Instan, jadi begini kan langsung sembuh gitu, bagaimana Pak? Jadi gini, teorinya, kalau teorinya adalah kita melalui metaterapi mempengaruhi otak untuk bisa mengeluarkan istilahnya penyembuhan sendiri, itu butuh waktu dan tidak semua orang merespon yang sama ya. Pengalaman saya begini, contoh beberapa hari yang lalu saya ada 2 minggu yang lalu saya ada satu pasien yang datang ke saya mengeluh kulitnya gatal-gatal, jadi seluruh tubuh itu seperti bukan bisul tapi seperti bercak-bercak merah kering gitu. Nah, kalau di sisi alat saya mendeteksinya itu ada virus, bakteri, kebetulan waktu itu herpes. Nah, dari situ itu kemudian kita lakukan terapi. Nah, biasanya ketika saya melakukan terapi pada seseorang itu tidak pernah ada yang respon langsung atau tidak. Kebetulan yang ini untuk penyakit ini, dia begitu saya terapi pagi, saya pulang masih ada di satu tempat, belum sampai rumah, ditelepon sama suaminya. Ini kenapa kok tubuh istri saya malah lebih jelek, gatalnya lebih gila-gilaan. Terus saya bilang, loh kok bisa? Tapi dari kecil saya sudah tahu, pasti detok ini. Berarti respon tubuhnya itu cepat. Dan betul, saya bilang bahwa ini akibat dari detoksifikasi dari apa yang saya terapi, jadi tubuh itu merespon ya. Jadi kalau pada posisi detox itu tubuh akan merasa lebih tidak nyaman. Kalau gatal tambah gatal. Dan ternyata beberapa hari kemarin, hari Rabu kemarin, saya ketemu lagi, dia datang lagi ke saya, dia cerita bahwa setelah 1 hari setelah merasa tidak nyaman itu, besoknya sudah habis semua, ininya sudah kering, ditunjukkan ke saya, ini Pak, saya sudah sembuh, sudah kering. Terus saya terapi lagi kemarin saya terapi. Nah, di situ saya menggambarkan bahwa proses daripada perubahan pada tubuh atau organ kita itu memerlukan waktu. Ada yang bisa cepat, ada yang tidak. Bahkan pada saat kita melakukan terapinya, ada sesuatu merasakan seperti aliran yang mengalir di dalam kepalanya ini, otaknya sebenarnya mengalir. Dan ada juga yang merasakan tertidur. Jadi kembali lagi, setiap tubuh kita untuk merespon itu tidak sama. Jadi ada yang langsung bisa merespon, ada yang masih perlu waktu, bahkan sampai ada yang 6-10 minggu. Itu grafis yang diukur oleh alat itu naik turun sampai pada saatnya dia akan melalui data terus kemudian meningkat. Kalau sudah sampai meningkat terus statis, maka dia sudah mengalami kesembuhan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa metaterapi ini tidak bisa dilihat tapi dirasa, jadinya arahnya ke sana nanti jadinya. Tadi Bapak mengatakan ada satu alat ya. Lah, alat itu kan juga mendeteksi metaterapi Pak. Yang dideteksi adalah frekuensi yang ada di tubuh kita. Tapi kan kita tidak bisa melihat gitu loh. Energinya nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa, wah ada perubahan gitu. Maksud saya efek respon daripada penyembuhan itu gitu loh. Tiba-tiba hilang aja gitu. Ada satu lagi, ini ada satu pasien saya yang berobat dengan saya hanya 2-3 kali ya. Terus kemudian dilanjut dengan frekuensi, dia terkena kanker yang ada di payudara sudah diambil, kemudian dalam waktu nggak lama juga timbul lagi, sehingga ada rasa seperti penebalan di rongga sini dan di sini. Nah, itu dia hanya melakukan terapi 2 kali kalau nggak salah, karena 2 kali alasannya kenapa? Karena dia posisinya jauh dari saya, dan kalau datang mesti perlu diantar, inilah jadi agak susah. Nah, saya terapinya menggunakan frekuensi, jadi saya minta dia terapi sendiri secara mandiri di rumah dengan frekuensi tertentu. Ternyata baru minggu lalu dia ngabari saya, ada di testimoni WA saya ngabari bahwa yang tadinya dia merasa daerah yang terkena kanker tadi di sini tuh lebar sekali, sekarang mengecil, tinggal sekarang yang ada di sisi tulang di sini, yang ada di tulang dada. Sekarang dia sudah mulai melakukan
radiasi. Jadi dengan medis dia mulai radiasi 25 kali. Tapi dia merasa, itu belum melakukan ya Pak? Belum melakukan ya. Dia sudah merasa setelah terapi menggunakan TRIF jauh banyak berkurang. Ada hasilnya. Ada, sangat jauh berkurang. Jadi Pak Hendra menerapinya dengan alat-alat tersebut. Dengan alat ini juga, dengan frekuensi yang dia bisa dengar langsung melalui web kita, download, terus dia bisa dengar sendiri, dikasih atau main, ya, bisa, bukan download, bisa langsung play gitu, dengar gitu langsung. Jadi milih nanti penyakitnya apa, gitu, banyak di situ. Gitu. Ya. Itu udah berarti umum boleh mengunduhnya ya? Bukan mengunduh, hanya play aja, dengarkan, kan model kan seperti berbayar seperti Sportivo yang dengan lagu seperti itulah. Oh, otomatis Ya. begitu saja. Ya. Wah, luar biasa, ini penemuan baru ini rasanya. Metaterapi. Banyak orang berbicara tentang metafisika itu katanya sih, waduh ada makhluk lain gitu Pak. Abstrak. Yang makhluk astral. Astral, sorry. Sorry, astral. Ini nanti hinggap di punggungmu, nah, gitu. Nanti dia akan mengikutimu kemana kamu pergi, dia akan mengendalikan dirimu. Tetapi ternyata dari pernyataan dari Yang Mulia Bante dan Bapak Hendra tadi, ternyata metaterapi ini positif Pak ya? Ya, gini, saya boleh sampaikan ya. Mesti gini, kalau kita bicara metaterapi itu kalau dibilang positif kok tidak, karena metaterapi ada juga yang digunakan untuk hal-hal yang negatif kan ada. Nah tergantung sekarang kita komitmennya kemana. Lah seperti dukun apa santet itu kan juga sama. Oh ya, metafisika itu iya ya? Iya, tapi untuk perbuatan yang tidak baik, negatif kan. Nah contoh lagi, metaterapi yang paling gampang yang kita temui sehari-hari itu adalah cara kita membunuh tikus tanpa harus membunuh pakai tangan. Bisa kan? Frekuensi. Jadi tikus itu kalau dikasih frekuensi tertentu yang hanya dia bisa dengar, itu pikirannya bisa rusak. Organnya dia bisa rusak sehingga mati sendiri. Seperti itu. Ini sama. Tapi kita sudah persempit sehingga memang kita tujuannya itu kebaikan, hanya untuk pengobatan. Jadi yang jelek-jelek itu tidak kita gunakan. Tidak boleh. Jadi itu menjawab kalau metaterapi tidak hanya larinya ke arah positif, tapi negatif juga ada. Yang paling gampang ada gini, paling gampang nih Bu. Coba diperhatikan sekarang ya Bu. Ini sekarang seperti kita sekarang melihat WA, ngelihat TV, ngelihat yang lain-lain. Kira-kira kalau dilihatin horor terus itu negatif atau positif? Yang negatif. Nah, sama. Akhirnya itu membuat kita jadi anxiety, ketakutan sendiri. Ketakutan sendiri menimbulkan penyakit yang lain Bu. Sehingga kita seolah melihat sesuatu tidak real malah. Tidak sakit jadi sakit. Betul. Gitu. Nah itu salah satu yang saya bilang metaterapi yang negatif. Ya kan? Tubuh kita di-endorse dengan hal yang negatif, nangkep kita. Gitu. Jadi kembali lagi ke Bante, caranya Bante ketika itu datang apa yang kita lakukan Bante? Ya sangat simpel dan sederhana. Kan Sang Buddha hanya mengatakan kita harus pandai menggunakan keenam indera kita. Kalau kita melihat, apakah kita mendengarkan, apakah kita berpikir, kalau itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kita, berarti hal yang kita lihat, hal yang kita dengarkan maupun kita pikirkan itu adalah sesuatu yang negatif. Maka dari itu Sang Buddha meminta stop, hentikan, jangan dimasukkan ke dalam keenam indera kita. Berarti kita sudah memiliki saringan yang sangat canggih di dalam penggunaan keenam indera kita. Penderitaan tidak kita masukkan ke dalam pikiran. Disitulah yang dikatakan memilih dengan tepat dan benar. Saat itulah kebijaksanaan di tiap-tiap individu akan memahami mana yang negatif dan mana yang positif. Marilah kita bersama-sama dengan keberanian untuk merevolusi cara menggunakan keenam indera kita, karena keenam indera ini sesungguhnya kitab suci berjalan. Kalau kita menggunakan keenam indera, membuat batin dan pikiran kita bersih, hening, tenang, damai dan bahagia, Anda sudah mengikuti kitab suci yang tepat dan benar secara pribadi masing-masing. Jadi gampang ya Bante ya? Simple aja. Simple aja. Tidak menekankan percaya ini atau percaya itu.
Tidak harus dengan doa yang sulit-sulit Bang. Tidak usah lah. Orang bijaksana kan mengajar sing gampang-gampang. Sing wong ruwet ngajari sing ruwet. Ya, coba mereka bingung karena awake dhewe bingung. Kadang-kadang begitu Bang. Kadang-kadang kita jadi waduh, misalnya doa untuk penyembuhan tuh begini panjangnya, tidak bisa sembuh-sembuh ngapal notok Pak. Kadang-kadang kita bingung begitu. Kemudian di dalam Ayo Sehat ini Pak ya, ini apakah ada satu klub atau bagaimana Pak? Maksudnya klub gimana? Klub, jadi ada kumpulan orang-orang begitu? Enggak, kita hanya hanya salah satu penyedia layanan kesehatan. Nah, kalau yang dibilang klub mungkin ya klub pasien-pasien itu yang sudah terregister di kita, terus saling ngobrol, saling itu ya mungkin ada. Tapi kita sendiri nggak punya klubnya, Jadi kita benar-benar layanan. Jadi siapa saja lah terbuka yang mau bergabung silakan. Di mana Pak alamat? Kalau saat ini kita pusatnya ada di Landmark Surabaya, di Landmark RG 03. Tapi kan kita sudah bekerja sama dengan Dharma TV, boleh. Yang memang kan mitra, dan ini salah satu mitra kita. Saya berharap juga untuk bisa melebarkan ilmu ini untuk teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya, monggo di sini boleh. Apakah sudah berbadan hukum Pak? Loh, Ayo Sehat ini kalau perusahaannya kita ya PT-nya kita ya PT Dika Data Sekurindo. Dia adalah punya license resmi dari pemerintah, dari OSS, itu adalah sebagai penyedia layanan sarana farmasi elektronik. Ini kan termasuk farmasi elektronik. Seperti apa Pak? Apanya? Bentuknya. Legalnya. Oh, ada di situ ya, nanti saya melihat. Legalnya. Kopi Enggak. legal. Alatnya ini. Ini di depan nih. Ini yang untuk kita ngecek. Tapi nanti di belakang tuh ada sistem lagi. Sistem manajemen untuk pelanggannya, terus sistem untuk database penyakitnya, dan sistem untuk training. Jadi ini kita bisa lakukan training untuk yang mau juga sebagai terapis dan kepingin punya usaha klinik di sini juga bisa. Karena bagus lah ya, kan bisa nolong orang kan seneng. Ya. Langkah mulianya kalau ada orang yang punya pikiran semacam itu. Terus penyakit apa saja Pak? Wah, banyak Bu. Kalau ini yang terdeteksi di sini mulai dari psikis dan non psikis itu ada. Terus yang paling utama hal-hal yang berkaitan dengan masalah di otak. Jadi misalkan penyakit degeneratif, misalnya yang tua ya, misalnya demensia, kayak gitu demensia, terus Parkinson, terus kemudian darah tinggi, kemudian blood sugar, sampai hormonal, terus sampai yang namanya masalah kewanitaan, terus sampai masalah kejiwaan anak-anak, kejiwaan orang dewasa, semuanya ada. Dan kita kalau dilihat kita punya koleksi nanti yang kita launching dalam waktu beberapa kali kita launching yang RIF itu kita punya koleksi hampir 2000 macam penyakit mulai dari atas sampai ke bawah sampai kejiwaannya ada 2000. Itu yang mau di launching? Ya, setelah ini nah kita sudah mulai. Jadi, lah alat itu yang menggunakan apa harus orang yang ahli atau? Begini Bu, sebaiknya karena ini banyak juga berhadapan dengan beberapa hal yang sifatnya farmasi dan medis dan juga psikologi. Orang-orang psikologi juga bisa, ya. Orang-orang farmasi juga bisa. Dokter muda pun bisa, nggak masalah, asal dia bisa comply. Karena dokter muda kan saya nggak tahu kode etik dan sebagainya ya. Saya tidak paham, tapi kalau dari sisi praktisionis seperti saya bisa. Yang penting dia bisa itu dan bisa menguasai, kita ajarin sih, menguasai bagaimana mengoperasikan. Kan semua sudah dituntun by data, sudah, jadi tidak seperti dulu kita nyari-nyari. Sekarang tidak usah, karena di sini sudah dibentuk. Misal gini, coba dilihat saya sakitnya di sini, bisa di kepala gitu. Di situ sudah ada analisanya, di kepala itu penyakitnya apa saja. Tinggal di ternyata ini dan ini gitu. Nah, bisa langsung. Ya.
ya. Ini menarik sekali ini, tapi kita jeda sejenak. Siap. Setelah yang satu ini kita kembali lagi.